Jadi mendekati akhir tahun 2019 lalu, aku mendapat job nge-guide sekumpulan remaja untuk naik ke Gunung Lawu, dan mayoritas dari mereka belum ada yang pernah naik ke gunung sama sekali. Hal ini sedikit menjadi tantangan untukku. Setelah bernegosiasi harga jasa guide deal, aku pun setuju untuk mengantarkan mereka. Singkat cerita, hari yang telah ditentukan pun tiba. Kami meeting point di Candi Cetho sesuai keinginan mereka. Aku mengajak ketiga orang temanku untuk membantuku, mengingat 14 orang yang akan aku antar semuanya pemula dan belum ada pengalaman mendaki sama sekali. Aku merangkap sebagai guide dan top leader, Anjun di bagian tengah sekaligus berperan sebagai tim medis, sedangkan Raka paling belakang sebagai sweeper. Awal perjalanan semua lancar, tidak ada kendala yang berarti. Kedua temanku ini masing-masing kuberi HP untuk memudahkan kami berkomunikasi jika ada yang tertinggal. Rombonganku dan Anjun sudah sampai di pos 4 Penggik, sedangkan rombongan Raka masih tertinggal di pos 3, padahal hari sudah malam. Kami pun memutuskan untuk menunggu mereka. Tiba-tiba si Raka ini menghubungi kami lewat HT. Dia memberitahuku kalau ada rombongan yang sakit. "Yok, kami gak bisa lanjut. Ini ada perempuan yang mahnya kambuh," tuturnya. Lah, gimana sih? Tadi waktu briefing di bawah, kenapa nggak bilang kalau ada yang punya penyakit mah? Tanyaku. Dia bilang mahnya udah nggak kambuh sejak 3 tahun yang lalu. Sekarang nggak tahu tiba-tiba kambuh, Yok, jawab Raka. Aduh, gini aja, berasnya kan ada sama kamu di dalam tasmu kan? Masakin aja dulu. Kasih makan dia. Kalau nggak memungkinkan untuk lanjut, ngecamp aja di situ. Nanti aku turun nganter tenda, jawabku. Masalah mulai muncul dan membuatku pusing. Jadi rombongan yang kubawa ini ingin tetap lanjut ke puncak, sementara di bawah ada yang sedang sakit dan tidak ada tenda. Kami pun memutuskan menunggu setengah jam, dan ternyata perempuan yang mahnya kambuh itu tidak mampu melanjutkan perjalanan. Akhirnya aku memutuskan untuk turun ke pos 3 untuk mengantar tenda dan memberi tanggung jawabku kepada Anjun untuk menjaga mereka. Dengan berbekal senter dari flash HP, aku turun ke pos 3. Untung ada pendaki yang mau membantuku di sepanjang jalur pendakian. Setiap kali berpapasan dengan pendaki lain, mereka selalu berhenti dan mengarahkan cahaya senternya untuk menerangi jalanku. Aku pun bisa sedikit berjalan lebih kencang sambil sesekali berlari kecil. Entah sudah berapa kali aku terjatuh karena terpeleset saat melewati jalan yang licin. Singkat cerita, setelah 1 jam berjalan sambil berlari, aku sampai juga di pos 3. Rasanya kakiku mau patah, tubuhku pun lemas karena kelelahan. Setelah memberikan 2 tenda kepada Raka, aku beristirahat sejenak meregangkan otot-ototku. Kemudian aku menyempatkan diri melihat keadaan Aini. Dia sedang duduk di dalam tenda. Aku pun menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Dia menoleh ke arahku
dan tersipu sambil senyum-senyum. "Kamu sudah sehat?" tanyaku. Aini pun hanya tersenyum sambil membelai kerudungnya tanpa menjawab pertanyaanku. Ada gelagat aneh dari tingkah Aini yang sepertinya tidak wajar. Aku terus memperhatikannya. Sesaat kemudian dia terdiam dan bengong. Di saat aku memperhatikannya dan melihat keanehan pada diri Aini, Raka tiba-tiba menghampiriku. Ia mengabariku kalau Anjun dan rombongan memutuskan untuk turun ke pos 3. Astaga, hal itu seketika membuatku khawatir. Aku pun berencana untuk kembali naik ke atas dan menyusul mereka. Biar bagaimanapun, aku tidak bisa mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang guide. Keselamatan mereka adalah tanggung jawabku. Saat aku ingin pergi, tiba-tiba Aini ini tertawa cekikikan. Ku pegang dia sambil membaca doa. Ternyata dugaanku benar. Si Aini ini kerasukan. Situasi ini benar-benar membuatku bingung. Di sini Aini sedang kerasukan. Anjun malah jalan turun. Akhirnya aku menyuruh Raka untuk menjemput Anjun dan rombongannya. Aini yang tadinya hanya tertawa cekikikan, tiba-tiba berubah beringas. Dia dengan mudah mendorongku dan membuatku jatuh. Aku kewalahan menanganinya. Tingkah Aini berubah lagi. Kini dia berperilaku seperti orang tua. Cara bicaranya pun juga seperti orang tua. Kukumpulkan semua teman-teman Aini, terutama yang laki-laki, untuk membantuku memeganginya. Ku ajak mereka semua berdoa. Hal yang tak terduga pun terjadi. Caraku melantunkan ayat suci Al-Quran dibilang masih salah sama Aini. Aduh, ya ampun. Aku seperti ditampar karena dikoreksi sama setan. Akhirnya sambil menahan malu, aku pun meminta maaf. Makhluk yang merasuki Aini pun berpesan pada kami. Dia bilang kalau datang ke Lau, jangan membawa barang yang aneh-aneh. Setelah itu, makhluk itu pun keluar dari tubuh Aini. Disinilah semua terungkap. Ternyata si Aini ini mempunyai kodam penjaga. Dan kodam dia tidak cocok dengan penghuni Gunung Lawu. Akhirnya mereka pun bentrok. Dan kenapa Aini dari tadi bengong? Hal itu karena jiwanya dibuat rebutan antara kodam yang ingin menjaganya dengan makhluk penghuni Gunung Lawu yang ingin menguasai Aini. Aini terus berubah-ubah. Kadang dia lemah lembut, kadang garang, marah-marah, dan kadang juga buas. Aini berontak, tidak mau dipegangi, sampai salah satu di antara kami tangannya digigit oleh Aini. Sabar, jangan kayak gitu, jangan marah-marah, tenang ya, ujarku membujuknya. Dia pun tertawa cekikikan. Namamu siapa? Tanyaku. Dia tidak menjawab. Dia hanya tertawa sambil mengelus-ngelus kakinya. Aku pegangin ya? Tanyaku dengan sedikit takut. Dia menatapku dan mengangguk. Akhirnya, ku beranikan diri dan mengajaknya ngobrol. Kamu maunya bagaimana? Tanyaku.
Aku cuma mau meminjam kaki. Aku tidak punya kaki. Masuk ke tubuh perempuan ini enak. Jiwanya lembut. Jawabnya sambil tersenyum. Dia lembut ya? Dia baik ya? Tanyaku. Iya, jawabnya sambil mengangguk dan terus meraba kaki. Minjam kakinya sebentar aja ya, jangan lama-lama, kasihan dia. Dia kan baik, apa kamu gak kasihan? Tanyaku lagi. Aku mau berteman sama dia, terus nanti aku ajakin dia main ke tempatku, tuturnya. Jangan. Kalau kamu ngajakin dia main ke tempatmu, nanti kasihan orang tuanya. Pasti orang tuanya nyariin dia. Dia kan anak baik. Apa kamu gak kasihan kalau nanti orang tuanya bingung nyariin dia? Tanyaku. Kasihan sih, jawabnya lirih sambil menundukkan kepala. Sepertinya dia sedikit kecewa dengan ucapanku. Ya udah kalau gitu keluar ya, pintaku. Baiklah, aku keluar, tapi nanti kalau pulang kamu harus bawa tanah dari sini ya, pintanya. Iya, nanti bawa tanah dari sini, jawabku. Sesaat kemudian Aini pun tersadar. Ia lemas dan mengeluh pusing. Untuk menjaga agar Aini tidak berpikir yang macam-macam, aku meminta semua teman-temannya untuk tidak membicarakan hal yang baru saja terjadi. Aku terus mengajaknya berbicara agar pikirannya tidak kosong. Sesekali ku ajak dia bercanda hingga dia mengantuk dan bilang ingin tidur. Singkat cerita, keesokan harinya aku putuskan untuk turun karena melihat kondisi Aini yang tidak memungkinkan untuk lanjut ke puncak. Aku tidak mau mengambil resiko. Akhirnya aku diskusikan pada semua teman-temannya dan kedua rekanku. Aku tidak melarang jika ada yang ingin ke puncak dengan catatan harus berhati-hati dan tidak seenaknya sendiri. Aku meminta kedua rekanku mendampingi mereka yang ingin ke puncak. Namun mereka semua memutuskan untuk ikut turun. Aini kembali kerasukan. Cara dia kerasukan itu sangat halus. Jadi kami hampir tidak ngeh kalau itu bukan Aini. Salah satu teman Aini menghampiriku. Bang, Aini minta dibawain tanah dari sini, tuturnya. Iya, jawabku. Ya sudah, kamu ke sana dulu temani Aini. Setelah dia pergi, aku tidak mengambilkan tanah yang Aini minta. Kuhampiri Aini dan mengajaknya turun. Bang, kita lewat jalur mana? Tanya Aini. Lewat jalan sini, jawabku sambil menunjuk ke arah yang akan kami lewati. Enggak lewat sana, Bang. Tanyanya sambil menunjuk ke arah semak. Enggak, beda jalur. Udah, ayo jalan, ajakku. Saat kami akan pergi meninggalkan pos 3, tiba-tiba ia berhenti berjalan, melihat ke arah belakang dan melambaikan tangan sambil tersenyum. Ia seakan-akan sedang melambaikan tangan pada seseorang, padahal di sana tidak ada siapapun. Sepanjang perjalanan, aku terus memegangi Aini. Aku takut jika dia tiba-tiba lari. Di tengah perjalanan, Aini berhenti. Bang, lewat sini saja, Bang. Jangan lewat situ, pintanya sambil merengek. Mau kemana lewat situ? Rumahnya Aini kan lewat sini, jawabku. Kalian tahu, pandangan Aini ini terbalik.
Yang dilihat Aini jalan, tapi yang kami lihat semak-semak. Dan yang Aini lihat semak-semak adalah jalur yang benar. Aini menolak saat kuajak mengambil jalur kiri. Dia tetap kekeh meminta ke arah kanan. Padahal di kanan adalah semak belukar. Jalan yang benar ke sana, Bang. Jangan ke sana. Aku takut ke sana, ungkapnya. Tapi rumahmu kan di sana. Jangan takut, ada aku dan teman-teman yang lain. Aini mau pulang gak? Aini mau ketemu sama orang tua dan keluarganya Aini gak? Tanyaku. Mau, Bang, jawabnya lirih sambil menundukkan kepala. Baru saja berjalan, lagi-lagi Aini berulah. Dia tidak mau jalan sendirian. Terpaksa aku dan Raka memapahnya. Padahal tubuh Aini ini kecil, tapi beratnya minta ampun. Memapah Aini yang berat, rasanya aku tidak kuat. Mungkin memang begini kali ya. Orang normal sama orang kerasukan itu beda. Kami pun memutuskan untuk beristirahat. Tak berselang lama, dari atas ada seorang pria pendaki asal Bandung. Dia bertanya padaku, "Kenapa itu, Bang?" "Ketempelan, Bang, dari semalam keluar masuk terus," tuturku. Pria itu pun terdiam sambil terus memandangi Aini. Beberapa saat kemudian, Aini kembali tersadar. Setiap kali tersadar, dia selalu meminta minum. Baru jalan beberapa meter, Aini kembali kerasukan. Dia tidak mau jalan sendiri. Ada yang aneh di sini. Saat melihat pria asal Bandung itu, Aini seperti ketakutan. Ia tidak mau dipegang oleh pria itu. "Jangan memegangku," hardik Aini. "Kalau gak mau aku pegang, jalan sendiri, jangan repotin orang," jawabnya dengan nada membentak. Akhirnya Aini mau jalan sendiri. Sampai di pos 2, Aini pun mengeluh. "Ternyata capek ya jalan kaki. Biasanya aku terbang. Ternyata nggak enak punya kaki," ungkapnya. "Ya udah sana terbang. Ngapain masih di sini? Buruan keluar terus terbang biar nggak capek," jawab pria Bandung itu. Aini pun tersadar. Sampai di Candi Ketek, Aini kembali kerasukan. Sekarang bukan hanya Aini, namun Rara, teman Aini pun juga kerasukan. Ternyata si Rara ini membawa tanah dari pos 3 karena Aini memintanya. Tutur salah satu dari rombongan kami. Kami pun segera membawa mereka ke base camp. Kami semua kebingungan karena makhluk yang masuk ke tubuh Aini dan Rara tidak mau keluar. Sampai akhirnya kami dibantu oleh salah seorang dari pihak base camp. 2 orang mengambil air di sendang. Setelah mendapatkan air sendang, pria itu pun komat kamit mengucapkan sesuatu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melakukan gerakan-gerakan aneh di hadapan Aini dan Rara. Rara mulai tersadar, namun Aini masih juga belum tersadar. Ia pun kembali komat kamit, mengambil sedikit air sendang dan mengusapkan ke wajah Aini. "Makhluk yang berada di dalam tubuh Aini bandel, Mas. Kita paksa keluar saja ya, biar saya bantu kodamnya Aini mengusir makhluk ini," tuturnya. "Iya Mas, terserah sampean saja. Yang penting dia bisa sembuh," jawabku. Akhirnya makhluk yang berada di dalam tubuh Aini berhasil diusir dan dikembalikan ke tempatnya. Setelah makhluk itu berhasil dikeluarkan, pikiran Aini pun diisi dengan hal-hal positif.
seperti menanyakan tentang keluarganya, orang tuanya, lalu diberi pengarahan-pengarahan hal baik. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Ketika ke gunung, jangan membawa sesuatu, karena setiap gunung memiliki aturannya masing-masing, dan apa yang kita bawa kadang justru malah akan merepotkan kita sendiri dan juga teman kita. Alasan Yogi tidak memenuhi permintaan makhluk itu untuk membawa tanah dari tempat itu saat turun. Hal ini karena Yogi tahu kalau sebenarnya makhluk itu ingin menjebak agar Aini tetap terikat olehnya. Contoh sederhananya seperti ini. Misalkan kalian berkunjung ke rumah orang lain, otomatis status kalian adalah tamu dan posisi kalian sebagai pengunjung di tempat itu. Dan orang yang kalian kunjungi tentu adalah bagian dari warga RT itu pastinya. Lalu pemilik rumah yang kalian kunjungi tiba-tiba menyuruh kalian mengambil lampu jalan. Pastinya lampu jalan itu adalah milik semua warga RT setempat. Jika kalian mengambil lampu itu, maka sudah pasti seluruh warga kampung itu akan mengejar kalian. Begitulah contoh sederhananya. Sekian cerita ini saya akhiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika cara saya menyampaikan cerita kurang berkenan di hati teman-teman. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.